Masih di bagian ejaan ya, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai kaidah penulisan tanda hubung dan juga tanda pisah. Nah, ini siapa nih yang masih keliru penggunaan tanda hubung dan tanda pisah? Boleh tetap stay di sini ya dan tonton videonya sampai habis. Kita akan mulai dari bagian tanda hubung ya, teman-teman. Kaidah pertama, penggunaan tanda hubung. Nah, jadi tanda hubung itu memiliki banyak fungsi ya. Kalau misalnya kita lihat di EYD5. Tanda hubung sendiri itu digunakan untuk menandai sebuah bagian kata yang terpenggal, teman-teman ya, oleh pergantian baris. Nih, misalnya nih ya, aku kasih contoh. Kalau misalnya kamu lagi nulis, kemudian barisnya itu nggak cukup gitu ya. Padahal kalian mau menulis kata cara, di sini aku highlight ya. Harusnya kan kalian menulis, kata cara ya, tapi karena barisnya itu udah penuh atau udah full gitu ya, dan ra-nya itu atau suku kata ra-nya itu nggak bisa kalian tulis lanjutan di dalam baris tersebut, maka kalian wajib memberikan tanda hubung di sini, ya. Ini ada beberapa contoh nih, misalnya rumput, ya kan, suku kata keduanya itu di bagian baris kedua. Makanya teman-teman wajib nih menggunakan si tanda, apa namanya, tanda hubung ini. Nah, kayak gini nih. Ini juga ya contoh ketiga dan juga contoh keempat. Oke, aku kasih contohnya agar teman-teman bisa membayangkan fungsi dari penggunaan tanda hubung, gitu. Mengukur. Kemudian nih, mengukur juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau terpenggal ya karena adanya pergantian baris, maka teman-teman bisa gunakan tanda hubung. Kaidah tanda hubung yang kedua itu dapat digunakan untuk menyambung unsur bentuk berulang atau kata ulang ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada contohnya anai-anai, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek ya. Jadi bentuk ulang atau reduplikasi itu wajib teman-teman menggunakan tanda hubung gitu ya. Ini berarti penggunaannya untuk penulisan unsur reduplikasi atau bentuk ulang ya. Bentuk ulang atau biasa kita kenal dengan reduplikasi. Seperti itu. Kayak misalnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya. Nah, itu juga tuh penulisannya wajib teman-teman menggunakan tanda hubung. Kaidah yang ketiga, ini ada tiga bentuk penggunaan tanda hubung ya, teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau menyambung tanggal ya, ada tanggal, bulan, kemudian tahun gitu ya, yang dinyatakan dengan angka ya. Ingat, yang dinyatakan dengan angka bukan 11 Februari 2024 gitu ya, bukan. Tapi ini ada contohnya nih. Jadi pakai angka semua ya. Jadi kalau pakai angka semua, maka wajib menggunakan tanda hubung seperti ini. 11 11 2022 seperti itu. Kemudian yang kedua, ya dapat digunakan untuk menyambung huruf ya dalam kata yang dieja satu demi satu. Panitia, P-A-N-I-T-I-A. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan si tanda hubungnya. Aman ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, untuk menyatakan skor pertandingan. Misalnya nih ada pertandingan MU melawan Madrid, MU-nya 0. Nggak ada, nggak canda, canda MU tolong please banget jangan bully aku gitu ya. Jadi misalnya nih ada pertandingan gitu ya, Indonesia melawan Jerman gitu ya. Emang iya? Indonesia 2 Jerman 1 misalnya gitu. Nah, ini penulisan skor ini juga bisa ditandai dengan menggunakan tanda hubung. Seperti itu ya, teman-teman. Gampang kan? Masih ada ya fungsinya ya untuk tanda hubung ya. Jadi tanda hubung ini bisa juga digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Kak, kenapa sih kita harus pakai si tanda hubung gitu ya? Jadi ada nih beberapa bentukan kata ya teman-teman ya yang mungkin saja tuh memiliki makna lebih dari satu. Ini aku kasih contoh nih ya, contoh realnya. Misalnya kalian kalau ketemu kata berevolusi. Nah, ini tuh sebenarnya dimaksud yang mana? Apakah yang dimaksud adalah berevolusi, ya kan? Atau yang dimaksud adalah berevolusi, tuh kan? Kelihatan kan perbedaannya kan antara dua kata tersebut. Maka butuhlah yang namanya tanda hubung ini untuk memperjelas bagiannya. Makanya di sini kelihatan ya perbedaannya ya.
revolusi sama evolusi. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa aja kalian ketemu kata mengurus. Apakah mengurus yang berarti merawat, memelihara, mengatur, atau mengurus versi yang kedua, yaitu menjadi kurus. Seperti itu. Jadi kelihatan dengan penggunaan si tanda hubung tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh lagi ya. 25 ribuan artinya ada 1000 tuh jumlahnya 25. Ya, ada ribuannya itu ada 25. Nah, berbeda nih dengan bagian yang kedua, contoh yang kedua. 25 ribuan. Jadi ada 5 ribuan jumlahnya 20. Gitu. Ya, jadi ada perbedaan di situ, teman-teman. Kemudian lagi ya, 23 nih 23 per 25 ya. 23 per 25. Oke. Akan berbeda dengan bagian contoh yang di bawah ya. 23 per 25. Jadi penggunaan tanda hubung tadi itu bisa memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapannya biar kita nggak salah gitu ya dalam eh, menulis bilangan tersebut gitu. Kemudian yang contoh yang terakhir nih teman-teman ya, mesin hitung tangan artinya mesin untuk menghitung tangan atau mesin hitung tangan ya, mesin hitung manual yang dioperasikan dengan tangan. Kelihatan kan bedanya? Nah, ini adalah salah satu ya, teman-teman ya, penggunaan dari tanda hubung. Ini sering banget nih keluar nih di UTBK nih. Kadang-kadang suka kita nih kegocek sama tipe-tipe penggunaan tanda hubung ya. Tanda hubung itu digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda. Jadi kalau kalian ketemu unsur yang berbeda yang dirangkai dalam satu bentuk kata gitu ya. Nah, itu please lihat kaidah ini ya. Misalnya nih ya, di antara huruf kapital ya dan non kapital serta di antara huruf dengan angka gitu. Jadi kalau misalnya ada bentuk kapital dan non kapital itu harus dikasih tanda hubung, Bro. Ya, sama juga kalau misalnya menulisnya huruf sama angka. Contohnya se-Indonesia, please. Indonesia itu kan harus ditulis kapital ya. Makanya kalau Indonesia ini I-nya harus kapital, dia butuh yang namanya tanda hubung. Gitu. Ya, makanya dia butuh nih tanda hubung di sini karena I-nya itu kapital. Kemudian angka dengan huruf kedua. Nah, ini juga butuh tanda hubung. 2000-an, 2000-nya angka A-nya huruf pakai tanda hubung. Hari H, H-nya kapital. Ya kan? Ini berarti unsurnya beda. Sama ber-KTP. Ya, di SK-kan ini juga bentuk kapital dan non kapital. Ya, ciptaannya nya itu kan N-nya kapital karena merujuk kepada Tuhan. Ya, ini juga huruf dan angka. Ini juga huruf dan angka. Nah, ini kapital dan tidak kapital. Gitu. Jadi harus ditulis ya dengan membubuhkan tanda hubung. Seperti itu. Bagian ini untuk pengecualiannya ya. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gini nih, kamu nggak bisa kasih tanda hubung bro ya. Yang aku kasih tahu gimana kaidahnya. Jadi tanda hubung itu nggak boleh digunakan di antara huruf dan angka kalau angka tersebut itu melambangkan jumlah hurufnya ya. Aku kasih contoh, misalnya BP2MI ini kan sebenarnya ada dua bentuk ya. Yang pertama BPMI ini kan adalah huruf gitu ya. Kemudian ketemu sama angka 2. Nah, kalau di kaidah yang tadi bisa ya. Tapi ini pengecualian karena apa, Bro? Karena ini karena melambangkan jumlah hurufnya. Jadi hurufnya ada berapa gitu kan ya. Misalnya aku lihat di sini. Itu kan P2 artinya P-nya ada 2, cuy. Ya, nih kita cek ya. B, P, P, M, I. Berarti yang ini ya. Elah kenapa semuanya nih? Iya, gini. Jadi ada 2 kan ya di sini ya. Nah, ini ada 2 nih P-nya. Ya, ini ada 2 P
gitu. Atau P2 deh kalau dibuat gitu kan ya. Berarti di sini ada 2P gitu ya. Ada 2P. Nah, kayak gini nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh pakai si tanda hubung. Sama juga di sini ya, teman-teman ya. Ini 4, ada 4T gitu kan ya. 4P juga di sini nih. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik. Nih ya, berarti ini juga nggak boleh ya. Kemudian P3 juga nggak boleh ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu juga nggak boleh. Ya, misalnya aku mau buat Persatuan Perempuan Paling Cantik P3C, itu juga nggak boleh ya, tolong. Nggak boleh. Diingat ya, kalau dia melambangkan jumlah huruf, please nggak usah kasih tanda hubung. Kak, Kak, sekarang tuh kan anak-anak nih suka, anak-anak zaman sekarang gitu ya, suka banget nih nyampurin bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahasa daerah atau bahasa slang gitu yang lagi populer or yang lagi bener-bener hype gitu ya di dalam lingkungannya. Terus gimana sih sebenarnya penulisannya dalam kaidah bahasa Indonesia? Nah, ini udah ada. Jadi jangan khawatir. Jadi tanda hubung itu ternyata bisa digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia kalau misalnya unsur bahasa tersebut atau unsur bahasa tersebut ya, itu tuh bergabung gitu ya, bergabung dengan unsur bahasa daerah gitu ya, atau dengan bahasa asing atau slang, kayak gitu. Contohnya, ini ada kata selepet. Selepet itu bahasa Betawi. Nah, ini digabung dengan kata di itu bahasa Indonesia ya, imbuhan ya. Diselepet. Maka teman-teman harus ini tadi ya. Jadi teman-teman harus menggunakan tanda hubung. Kayak gitu ya. Ini aku tandain di sini. Kemudian ada yang kedua nih, pariban. Pariban itu kan adalah bahasa Batak ya. Kemudian dapat imbuhan ber. Ini kan bahasa Indonesia nih. Jadi ini ada dua unsur ya. Unsur bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak atau bahasa daerah. Maka teman-teman harus menulisnya gitu ya dengan membubuhi si tanda hubungnya. Contoh yang ketiga nih, ini sering banget nih, pasti kalian nggak asing dengan kata-kata membackup gitu ya. Nah ini kan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kemudian dapat imbuhannya adalah imbuhan bahasa Indonesia. Maka penulisannya itu wajib ya teman-teman ya. Selain backupnya itu harus ditulis miring gitu ya, karena dia merupakan bahasa asing. Maka dia juga harus dibubuhi gitu ya dengan tanda hubung ya. Untuk merangkai dua unsur tersebut. Kemudian ini ada contoh ya di kemudian bertemu dengan kata tafsil dalam bahasa Arab, kemudian ada di gitu ya, kemudian ketemu dengan kata bokisin yaitu adalah bentuk dari slang gitu ya atau bahasa slang yang lagi populer gitu ya biasanya em, bahasa slang ini adalah bahasa yang digunakan dalam komunitas tertentu gitu teman-teman. Jadi wajib ya teman-teman ya kalau menemukan bentuk-bentuk seperti ini atau gabungan dua unsur bahasa gitu ya teman-teman wajib membubuhkan di tengahnya itu adalah si tanda hubung. Oke, yang kedelapan, ini memang parah banyak banget ya tanda hubung ini fungsi dan juga kaidahnya. Jadi tanda hubung itu digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya dalam satu kalimat gitu ya, ada sebuah imbuhan yang ditulisnya terpisah, teman-teman, ya. Kemudian untuk menandai bahwa itu adalah imbuhan atau bentuk terikat, maka teman-teman bisa menggunakan si tanda hubung. Misalnya, imbuhan pe pada kata pekerja. Nah, ini pe-nya ini wajib dikasih tanda hubung ya. Sama, ini bentuk terikat nih, pasca. Itu harus diberi tanda hubung. Ya, ini ada juga nih bentuk terikat Anda. Ya, bisa nda atau da. Ini adalah bentuk terikat. Ya, jadi imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan itu wajib ya teman-teman ya membubuhi dengan tanda hubung atau dibubuhi dengan tanda hubung. Seperti itu. Ini adalah kaidah terakhir ya penggunaan tanda hubung. Jadi tanda hubung itu juga bisa digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya ada kata suami istri itu kan satu bentuk kesatuan ya suami istri. Maka wajib nih teman-teman menggunakan si tanda hubungnya di sini ya. Nah, Soekarno-Hatta ini juga ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Konferensi Asia Afrika. Seperti itu. Jadi wajib ya teman-teman ya ditambahkan dengan tanda hubung. Suami istri, Soekarno-Hatta, dan Asia Afrika.
Kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua, kita akan fokus ke tanda pisah. Tanda pisah tuh dikit bro. Kalau misalnya tanda hubung itu banyak, nih si tanda pisah itu cuma ada 3 doang. Kita bakalan bahas satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Ini bagian pertama di tanda pisah. Ingat, tanda pisah itu garisnya yang lebih panjang. Ya, namanya juga pisah. Jaraknya panjang bro, jauh gitu ya. Kita lihat yang bagian pertama. Tanda pisah itu bisa digunakan untuk mengapit sebuah keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Gimana sih maksudnya bukan bagian utama kalimat? Jadi tuh informasinya atau keterangan atau penjelasannya itu nggak ada hubungannya dengan kalimat tersebut, gitu ya? Atau nggak ada hubungannya dengan bagian utama kalimatnya. Contohnya di sini, kemerdekaan bangsa itu, ya, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, ini kan berarti bagian yang aku tandai dengan warna kuning itu merupakan keterangan tapi bukan bagian utama dari kalimatnya. Ya kan? Nah, jadi saya yakin akan tercapai itu kan bukan bagian dari informasi yang ada di dalam kalimatnya ya, yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi nggak ada kaitannya atau bukan bagian dari kalimat itu. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Keberhasilan itu kita sependapat. Nah, ini kan berarti ini bukan bagiannya lagi ya. Kita sependapat ya, dapat dicapai jika kita mau berusaha. Nah, bagian yang aku kasih tanda kuning itu adalah bagian keterangan yang bukan merupakan bagian utama dari kalimatnya. Maka teman-teman bisa ya menggunakan si tanda pisah. Kak, terus gimana Kak kalau misalnya ada keterangan yang dia itu merupakan bagian dari apa namanya, yang merupakan bagian utama dari kalimat. Nah, ini aku kasih bentuk yang kedua. Kalian nanti bisa bedain ya, contoh yang pertama sama contoh yang kedua. Wait. Oke. Jadi, kalau bagian yang tadi, yang sebelumnya, itu tuh bentuk keterangannya tuh nggak bisa saling menggantikan, ya. Tapi, kalau ada sebuah keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama, biasanya tuh bisa saling menggantikan. Contohnya, gini ya, tanda pisah itu dapat digunakan untuk mengapit sebuah keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Oke, karena dia merupakan bagian dari si kalimat utamanya atau bagian utama dari kalimat tersebut. Ya, aku kasih contoh seperti ini. Ya, Soekarno-Hatta. Kemudian di sini keterangannya ada proklamator kemerdekaan RI. Waduh, kepanjangan bro. Bentar. Proklamator kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota. Nah, gimana cara ngebedainnya? Ini itu adalah bentuk keterangan yang merupakan bagian utama atau bukan. Kamu coret aja salah satunya. Ya, ini bisa menggantikan. Jadi proklamator kemerdekaan RI ini bisa menggantikan Soekarno-Hatta. Makanya itu disebut dengan keterangan yang merupakan bagian utama dari kalimat tersebut. Makanya bisa saling menggantikan. Ya, kita coba lagi di contoh yang kedua. Rangkaian temuan ini, evolusi teori kenisbian dan pembelahan atom, ya, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Coret lagi aja, maka bisa menggantikan. Gitu ya, karena merupakan bagian utama dari kalimat. Ya, sama di contoh yang ketiga juga begitu ya. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda, ya, harus terus digelorakan. Gitu. Ya. Jadi ini juga teman-teman bisa coret salah satunya karena bisa menggantikan. Gitu deh. Itu adalah perbedaan kaidah yang pertama sama kaidah kedua. Tapi sebenarnya dua-duanya itu bisa pakai tanda pisah. Jadi nggak usah pusing sih sebenarnya mau itu bagian utama kalimat atau bukan bagian utama kalimat, nggak apa-apa. Nggak usah dibedain pusing-pusing gitu ya. Nah itu bisa menggunakan tanda pisah ini. Kaidah terakhir. Jangan muak dulu dengan kaidah-kaidah yang ada di EYD, apalagi berkaitan dengan tanda. Tanda ini, bro, kalau nggak dihafalin dan kalian nggak paham, ini bisa jadi bottlenecks ya. Jadi teman-teman benar-benar harus
pahami ya. Ini yang ketiga ya, tanda pisah itu digunakan di antara dua bilangan ya, tanggal bisa hari, bulan, tahun gitu ya, atau tempat yang punya arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2019 gitu ya, teman-teman ya, sampai tahun 2022. Kemudian ini juga ya, tanggal 5 sampai 10 gitu kan. Kemudian Senin sampai Jumat, Jakarta sampai ke Bandung. Nah, pakainya tanda pisah. Jangan suka-suka tuh. Biasanya aku ngeliat tuh teman-teman kalau Senin Jumat itu pakainya tanda hubung, Jakarta Bandung pakai tanda hubung nggak? Pakai tanda pisah. Ya mulai sekarang teman-teman biasakan untuk menulis sesuatu menggunakan kaidah yang benar sehingga nanti teman-teman terbiasa dan gampang nih ketika menemukan soal tentang ejaan di soal-soal TBK. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat ya untuk bagian tanda hubung dan tanda pisah. Jangan bosan-bosan, tetap tungguin karena aku bakalan terus bikinin video untuk teman-teman.